Masih di Selamat Jalan Ustadz, dan saat ini saya akan kembali mengajak Anda semua untuk bergabung dengan Wahyu, reporter Metro TV yang sedang berada di kediaman dari almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Wahyu. Dan pesan dari Habib Mahdi tentang Wahyu. Al-Ustadz almarhum Ya, silakan yuk. Al-Bukhari. Bagaimana kebaikan beliau begitu membekas. Oke. Oke. Ya, Wahyu silakan. Ya. Apa yang bisa kamu informasikan pada kita di sini? Silakan. Baik Alvin, kali ini saya sudah ditemani oleh ketiga sahabat terdekat almarhum Uje, yang ada yang juga menemani sampai detik-detik terakhir Uje berpulang. Kemudian ada juga yang memang sering bersenda gurau, kayaknya semuanya ya. Saya perkenalkan saja langsung, sepertinya ada Ustadzah Lulung, kemudian ada Ustadz Ali, ada Ustadz Bucep yang juga ikut ke Kemang dan juga sampai detik-detik terakhir. Tapi nanti kita cerita. Kita di sini ingin menghibur, takziah. Artinya sahabat-sahabat ini kan yang memang banyak menyimpan cerita-cerita lucu, sisi lain dari seorang Uje. Ini tanpa saya harus sentil dikit, udah mulai senyum-senyum dikit. Kenapa Ustadz Lulung nih? Ada kebayang yang lucu-lucu ya Ustadz ya. Jadi disuruh yang lucu gitu deh. Apa yang lucu dari seorang Uje? Apa ya? Nih dia dulu nih, kemarin baru boncengan katanya. Saya masih ingat ngojek. Jadi ngojek. ketika kita keluar dari tol Tanjung Priuk tuh kan, sedangkan itu waktu sudah mepet. Mau kemana dulu ini ceritanya? Ceramah. Mau ceramah? Kita mau ceramah di dong, satu SMA, saya nggak lupa lagi. Toto keluar dari tol, keluar tol macet total. Ada apa kontainer yang mogok gitu kan. Akhirnya kita loncat dari mobil, terus nggak ada tawar menawar dengan ojek. Bang, anterin saya kemana? Saya masukkan. Lari kita berdua. Kebetulan saya minta, saya yang di depan gitu kan. Terus Uje sama tukang ojek saya ngebut. Tunggu, ini satu ojek, dua ojek. Dua ojek kan? Iya. Oke, konvoy. Akhirnya sudah sampai sana, tukang ojek nggak tahu yang dibonceng tuh Uje. Oke. Akhirnya kata itu pas lihat, loh yang dibonceng kan Uje, dipulukin dia. Maaf Pak, saya harus naik panggung. Iya. Bayar berapa? Enggak dibayar. Pokoknya gratis kata Uje. Tapi Uje, sifatnya Uje itu ya. Ngeluarin uang sebuka-bukanya. Kasih aja. Tukang ojek sampai ngikutin ceramah Uje sampai pulang. Dia bilang, Ustadz mau dibonceng lagi nggak? Sampai kemanapun saya akan ikut. Itu yang saya ketawa tuh, subhanallah. Itu seorang Uje itu. Itu seorang Uje untuk seorang Ustadz Bucep yang menemani almarhum gitu ya. Kalau Ustadz Ali? Tuh, belum apa-apa udah senyum duluan. Ngetar lo, Ustadz Ali itu emang sahabat dekat. Kesenangan Ustadz aja kalau ketemu itu seperti itu kesenangan. Kejadian mulu deh. Jadi berarti Ustadz latah dong. Bukan. Jadi beliau yang dulu bilang gitu, lu latah lu jangan dihilangin kata dia gitu kan. Kenapa bos? Ya karena belum ada katanya Ustadz latah gitu. UL tuh aneh, Ustadz Lulung. Nah, jadi saya punya cerita begini, awal ketemu sama beliau tuh waktu saya ngundang pernikahan saya. Nah, saya juga sendiri takut waktu itu kan, dibilang, "Wah, berani. Emang bisa ngundang Uje?" gitu kan. Ya, saya cari triknya lah gimana, karena saya kebetulan ngaji di rumah Pak Din Samsudin, ngaji Orbit, terus kemudian saya minta mohon sama Bang Din. Bede, saya pengen nanti pas nikah kan Bede yang nganterin, nanti yang ceramahnya Uje. Oh iya, nggak apa-apa, ntar saya hubungin. Nah, ternyata Uje yang hubungin Bang Din. Saya pikir, wah kalau yang ngubungin Bang Din nggak usah diamplopin nih, kenapa? Pasti dia datang gitu kan. Saya pikir saya yakin, iya ini urusan ini bukan amplopnya, sekarang di sini. Jadi selesai dia datang, karena waktu saat itu saya menikah itu 2007, Umi juga lagi sakit, Umi Pipik, dia dari rumah sakit, dia datang tergesa-gesa karena acara udah mau selesai. Terus sampai di sana dia selesai ceramah, udah aja saya nggak amplopin, udah saya ucapin makasih Ustadz, iya udah pulang. Ceritanya besok kenal lama-lamaan saya makin dekat, tiap hari di rumah, malah nginep di rumah beliau. Dia suka nyindir gini. Itu awal kedekatan ya? Iya, awal kedekatan saya sama beliau. Dia suka nyindir gini. Ingat nggak lo apa? Lo kawin gue ceramah kagak diamplopin gitu. Ya Allah, mohon maaf nih pemirsa, ini aib saya sebenarnya, tapi bukan aib, ini suatu yang luar biasa. Beliau bercanda. Kenapa? Karena mestinya saya yang memberi ke beliau, istilahnya terima kasih amplop ya, istilahnya kalau habis ngisi acara, tapi beliau yang ngasih. Subhanallah. Transfer lagi. Dia transfer juga, udah ngasih juga gini. Nih dari gue bilang gitu kan. Masya Allah. Emang waktu nikah nggak punya modal. Ini yang gratisan. Ini yang namanya untuk seorang Uje itu dakwah dari hati. Iya. Betul.
dakwah dari hati, bukan untuk materi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada simpang ini orang belum mengerti. Kalau sudah mengerti Uje seperti apa, luar biasa. Tak kenal sama kata sayang ya. Sahabatnya mana sahabatnya ya? Semua sahabatnya itu merasanya apa? Saya gini, saya cerita. Saya semua dari ujung rambut sampai ujung kaki nih. Kalau kemarin kedekatan, kalau kemana-mana sama beliau. Ada yang kesindir ada yang kesindir. Dikit lagi sebelum kita break. Lanjut. Iya, kita nih sahabat-sahabatnya, hampir semua sahabatnya. Beliau itu kita bongkar rahasia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dari dia. Barangnya beliau. Oke, baik, ditahan Ustazah Lulung. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda. Tapi kita akan kembali sesaat lagi. Ya Wahyu, terima kasih. Jadi banyak cerita lucu ternyata ya. Emang humoris kan. Bahkan waktu kasih tahu siapapun lucu kan kita mendengarkan dengan gayanya ya. Bisa jalan tiba-tiba kenapa yang seperti ajaib. Kenapa? Banyak cerita juga? Ada satu kejadian. Waktu itu kembali rumahnya Gugun Gondrong, waktu di Mampang waktu itu. Kita makan waktu itu, Uje visionari. Biasa kalau nggak Gugun jadi bos, Gugun Gondrong kalau nggak si Uje. Uje bisa jadi dancer, dia mau orangnya pada masa itu ya? Oh ya, nama warung itu Warboy. Warung cover boy. Karena memang udah nih, bentuknya warteg. Kita makan semua, udah gue traktir kata Uje. Makan, kita orang ada Sultan Georgi tadi pas makan. Uje silat ngambil cuma pakai kuah semur tahu sama kuahnya. Sederhana sekali sih. Iya, orangnya tuh pikir lu dapat honor banyak, kok dikit banget. Tapi karena dia ngajak jadi bosnya, kita berlima, dia udah banget. Oh, enggak ada. Kita yang lain ngambil pakai ayam goreng, pakai banyak. Terus Uje lagi sambil makan, dia ngelihat senyum. Pertama senyum, lama-lama kan masih funky gitu. Dia bangun berdiri sampai di warung itu, pas dia gini. Lu pada mah di kipe kampret lu ya. Gue yang naktir lu pakai kuah doang, lu pada pakai daging ayam lu. Gila lu, itu Uje gitu. Oh iya, kita nggak tahu diri banget kan, lu yang bayar, tanya ngutang. Uje belum dibayar. Itu kan pada saat itu. Akhirnya ngutang 2 hari kemudian baru dibayar. Buat nyenengin temen dia sampai buat nyenengin temen dia ngutang kan? karena nggak cukup gitu. Bisa cerita apa, Dis? Banyak kelihatan ini. Banyak sama Uje, jadi memang Uje itu selalu awal-awal aku hijrah gitu kan, dia selalu memang aku tuh sampai risih gitu, selalu bilang kalau ngaji di mana-mana jodoh Edis gitu. Saya ada yang risih agak gimana, lama-lama akhirnya loh Dis, itu kan adalah ucapan, itu kan adalah doa. Ya, semakin istri kamu berdoa, kamu akan dikasih jodoh gitu kan. Dan juga kayak gini, Uje kan ada bilang bahwa Uje harus sekian puluh juta, apa itu bohong kan. Ya. Uje ngisi seperti Ali tadi bilang, ngisi di acara bukannya Uje dibayar, malah Uje yang transfer ke Ali gitu. Dan saya juga tahun 2006-2007 waktu itu saya ulang tahun saya yang keberapa, saya manggil Uje sama, nggak ada pakai bayaran, nggak ada pakai apa, jadi dia sangat rendah hati. Dan ulang tahun saya tahun 2011 Uje yang